Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Kasulastri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan karya ilmiah. Materi 1. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyampaikan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang ketiga, menurut Jonas, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang keempat, yaitu menurut Hari Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil perkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuannya. Dan yang terakhir, menurut Dr. Andes Totok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berdasarkan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis, mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Makalah yaitu produk ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Penulisan makalah bukanlah hal yang sulit, namun dibutuhkan kejelian untuk melihat kondisi dan situasi untuk digunakan sebagai ide penulisan, serta dibutuhkan kemampuan penulisan yang baik berdasarkan kaidah makalah. Yang selanjutnya itu kertas kerja. Kertas kerja adalah kegiatan penentuan yang telah dilaksanakan oleh penelitinya, misalkan kuliah kerja nyata, praktek kerja lapangan, kerja laboratorium, dan kegiatan sejenis lainnya. Yang ketiga yaitu artikel. Artikel ialah suatu karangan tertulis dengan panjang yang tidak ditentukan dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta yang menyampaikan dengan maksud mendidik, menghibur, dan meyakinkan. Yang selanjutnya yaitu paper. Paper merupakan tulisan yang membahas topik tertentu dengan didukung data dan argumen yang valid dan kuat. Yang selanjutnya itu skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian yaitu tesis. Tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan, merupakan hasil dari studi yang sistematis atas masalah. Tesis mengandung metode pengumpulan, analisis, dan mengolah data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Dan yang terakhir itu disertasi. Disertasi adalah paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen. Dan materi yang kedua yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yaitu fakta-fakta dapat dipertanggungjawabkan, disajikan dengan bahasa yang baku, ditulis secara jujur dan akurat, disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural, dan yang terakhir menyimpulkan sebuah karya berdasarkan fakta-fakta. Teknik penulisan. Sebelumnya, bahwa penulisan karya ilmiah tidak sembarangan. Umumnya, karya ilmiah ditulis dengan jenis dan ukuran kertas tertentu. Jenis dan ukuran kertas yang umumnya digunakan dalam penulisan karya ilmiah yaitu menggunakan kertas HPS berukuran A4 80 gram. Pengetikan karya ilmiah hanya pada suatu sisi, tidak bolak-balik. Jenis dan ukuran huruf Times New Roman, ukuran 12.
Teknik penulisan yang perlu diperhatikan yaitu spasi atau jarak batas penulisan, ukuran margin atau batas tepi, penomoran halaman, bahasa dan penggunaan istilah, bentuk kalimat, penulisan kata pengantar, penulisan abstrak, penulisan daftar isi, penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Kemudian penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab, penulisan naskah, penulisan paragraf, penulisan pemulaan kalimat, penulisan nama gambar dan nama tabel, penulisan kutipan dan sumber kutipan, serta daftar pustaka. Materi 3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah, yaitu pemilihan topik penelitian, menentukan objek kajian, mengumpulkan bahan, melakukan observasi, melakukan survei lapangan, melakukan hipotesis, melakukan penelitian berdasarkan metode yang direncanakan, mengumpulkan data hasil penelitian, menganalisis dan menginterpretasi data penelitian, serta merumuskan kesimpulan. Dan materi yang keempat yaitu jenis-jenis karangan. Karangan adalah karya tulisan hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan dan menyampaikan gagasan melalui tulisan kepada pembaca. Di antaranya itu karangan narasi. Karangan narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian yang disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Kemudian, karangan deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan suatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian karangan argumentasi, yaitu paragraf atau bahasan sebuah tulisan berisi pendapat disertai dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti nyata untuk membuktikan kebenaran dari suatu pendapat. Dan yang selanjutnya adalah karangan eksposisi, merupakan paragraf atau karangan yang berkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Dan yang selanjutnya adalah karangan persuasi, adalah karangan yang ditunjukkan untuk memengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai suatu hal yang disampaikan penulisnya. Adapun karangan ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Dan materi yang kelima adalah contoh karya tulis sederhana, yaitu pengaruh tidur siang dan kesehatan. Dari kesehatan. Bab 1 yaitu berisikan tentang pendahuluan, latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian. Dan bab kedua yaitu pembahasan, dan bab yang ketiga yaitu penutup dan kesimpulan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.